Dalam konsep Islam, motivasi itu sendiri disebut sebagai niat, atau dalam bahasa Arabnya adalah niyah. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya bisa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun psikis ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Amalia Huri Aini dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Psikologi. Jadi sesuai judul, kali ini kita akan membahas mengenai motivasi dalam sudut pandang Al-Quran dan ilmu jiwa. Materi tersebut saya dapatkan ketika belajar satu semester kemarin bersama dosen favorit saya, yaitu Ibu Irianti Usman. Selama di dalam kelas, beliau sangat-sangat banyak sekali memberikan ilmu-ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang tentunya bermanfaat bagi kami. Nah, maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Irianti atas semua ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang telah dibagikan. Semoga bisa menjadi amal jariah khususnya bagi ibu sendiri. Kalau gitu kita langsung saja ke pembahasan. Jadi motivasi ini bagi teman-teman yang berasal dari latar belakang psikologi pasti sudah tidak asing dengan yang namanya motivasi. Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan yang muncul dari individu itu tersendiri untuk berperilaku. Jadi ketika seseorang itu berperilaku, pasti ada motivasi atau dorongan yang menyebabkan perilaku itu muncul. Motivasi ini dibagi menjadi dua berdasarkan kemunculannya. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu munculnya karena bisa jadi kebutuhan, kemudian karena pengetahuan, tujuan dari dalam diri tersebut, kemudian juga aspirasi pada cita-cita. Selanjutnya ada motivasi intrinsik, yang mana dorongan itu muncul dari luar individu tersebut. Motivasi intrinsik ini kemunculannya itu bisa dari ganjaran atau imbalan dari perilaku yang dia tampakkan, kemudian juga hukuman ataupun persaingan. Dalam konsep Islam, motivasi itu sendiri disebut sebagai niat, atau dalam bahasa Arabnya adalah niyah. Nah, disebutkan juga dalam Al-Hadis bahwa innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas motivasi atau niat itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada individu seseorang. Jadi bagaimana seseorang itu berperilaku karena ada sebuah dorongan yang mengharuskan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kalau misalkan kita ambil contoh, kita berjalan ke dapur untuk makan, motivasi kita itu karena kita lapar. Nah, dari lapar itu kita akan memenuhi suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan biologis kita untuk memenuhi kebutuhan rasa lapar kita. Teman-teman, sekarang kita kaitkan lagi dengan Al-Quran dan ilmu jiwa. Dalam Al-Quran dan ilmu jiwa ini ada 6 dimensi psikis jiwa manusia, yaitu yang pertama ada al-jism, kemudian ada al-nafs, al-akal, al-qalb, kemudian ada al-ruh, dan juga ada al-fitrah. Nah, dimensi-dimensi tersebut itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi, kita akan bahas apa saja sih kebutuhan-kebutuhan dari dimensi-dimensi tersebut. Yang pertama ada al-jism. Al-jism ini termasuk ke dalam motivasi jismiyah, yaitu di mana dimensi ini kebutuhannya adalah kebutuhan biologis, seperti makan, minum, tidur. Nah, kemudian yang kedua ada al-nafs. Kalau al-nafs ini sudah masuk ke dalam motivasi nafsiyah, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhinya adalah seperti kebutuhan rasa aman dan juga seksualitas. Yang ketiga ada al-akal. Al-akal ini yaitu masih masuk ke dalam motivasi nafsiyah, yang mana kebutuhan yang harus dipenuhinya itu yaitu pengakuan dan juga rasa dihargai. Yang keempat yaitu ada
Alqob yang mana masih masuk ke dalam motivasi nafsiyah, di mana kebutuhan yang harus dipenuhinya yaitu rasa cinta dan juga kasih sayang. Nah, selanjutnya ada Arluh. Arluh ini sudah masuk ke dalam motivasi ruhaniyah, yang mana kebutuhan yang harus dipenuhinya itu seperti aktualisasi diri, yaitu memaksimalkan potensi dirinya sendiri yang dia miliki untuk menjadi seseorang yang dia mampu menjadi seseorang tersebut. Dan yang terakhir ada Al-Fitrah. Al-Fitrah ini masuk ke dalam motivasi ruhaniyah, yang mana kebutuhan yang harus dipenuhinya itu seputar keagamaan dan juga beribadah kepada Allah. Dan ini adalah kebutuhan yang paling utama. Kenapa disebut sebagai kebutuhan yang paling utama? Karena di Al-Quran juga dijelaskan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun, bahwa tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk arti beribadah di sini ini tidak hanya sekedar sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, namun arti ibadah yang sebenarnya di sini yaitu dengan mengembangkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Mengembangkan sifat-sifat Allah dari Asmaul Husna itu maksudnya gimana sih? Nah, kita beri contoh ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk sholat. Itu untuk mengembangkan potensi dari sifat-sifat Allah yang suci. Kemudian juga contohnya Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Itu tandanya kita memaksimalkan potensi Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Dan kemudian juga Allah memerintahkan kita untuk bersilaturahmi, berbuat baik. Itu berarti memaksimalkan potensi dari nama Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Teman-teman, dalam Al-Quran dan ilmu jiwa, 6 dimensi tadi itu yang memiliki kebutuhannya masing-masing itu disusun menjadi segitiga terbalik seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa yang ada di paling atas itu adalah kebutuhan yang paling utama. Nah, mungkin teman-teman gak asing juga ya sama teori kebutuhan Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Nah, namun yang ada dalam hierarki kebutuhan Maslow itu sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan ilmu jiwa. Bantahan tersebut itu berdasarkan suatu hadis, yaitu pada zaman Nabi, di mana sahabat telah selesai berperang, kemudian mereka merasakan kehausan yang amat sangat, dan di saat itu hanya ada satu cangkir minum, yang kemudian orang pertama yang memegangnya itu malah memberikan ke orang yang ada di sampingnya, dan kemudian orang yang di sampingnya itu pun malah memberikan kepada orang yang di sampingnya, dan begitu sampai orang yang terakhir pada akhirnya tidak ada yang meminum air tersebut. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa para sahabat itu tidak perlu memenuhi kebutuhan biologisnya terlebih dahulu untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri, yaitu memaksimalkan potensi dirinya untuk menjadi apa yang mereka bisa, seperti itu. Mereka bisa menahan rasa haus dan lapar mereka untuk bisa berbagi kepada orang lain. Ini membuktikan bahwa Islam itu memandang manusia tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya terlebih dahulu untuk bisa naik ke tingkatan-ketingkatan di atasnya. Kemudian bantahan teori Maslow juga ada pada salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi Tsumma yatma'u an azid, mana artinya kemudian dia ingin sekali aku menambahnya. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan bahwa manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Mereka sangat sulit untuk bersyukur, sulit untuk merasa cukup. Kemudian mereka juga memiliki sifat serakah yang pada akhirnya mereka tidak akan mampu naik ke tahap-tahap selanjutnya karena mereka tidak merasa cukup dengan apa yang telah mereka butuhkan, seperti itu. Nah, orang yang serakah ini menandakan bahwa dia masih belum mampu mengendalikan diri dengan menggunakan dimensi ruh dan fitrahnya. Dia masih bersandar pada jismiyah, nafs, akal, dan kolbunya untuk memenuhi kebutuhan atas kepentingan dirinya sendiri. Padahal sejatinya diterangkan dalam Al-Quran bahwa
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Yang artinya jika kita mendahulukan kepentingan kita dengan Allah, beribadah maksudnya, maka Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Mungkin teman-teman memang tidak logis jika kita pikirkan, namun seperti logikanya kita bersedekah, seharusnya harta kita itu habis ketika diberikan kepada orang lain, namun tidak dalam hukum Allah. Melainkan semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak Allah akan membalas dan juga mengganti apa yang kita berikan itu berkali-kali lipat, baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya, motivasi dalam sudut pandang Al-Quran dan ilmu jiwa itu disebut sebagai niat. Dan niat bisa kita kendalikan ke arah yang lebih positif, sehingga perilaku yang kita tampakkan akan menjadi sama positifnya juga. Kemudian, kita juga bisa berusaha untuk terus meniatkan segala sesuatu dengan niat karena Allah, agar apa yang kita dapatkan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dimensi tersebut, namun juga untuk mendapatkan pahala yang akan berguna di dunia baik di akhirat. Seseorang itu telah bisa memunculkan motivasi dari dimensi al-fitrah, maka dia akan terus bisa mengembangkan perilaku-perilaku mereka itu sehingga sesuai dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Mereka juga tidak akan lagi mementingkan kebutuhan diri mereka sendiri ataupun memenuhi kebutuhan hanya untuk keduniawian semata. Mereka akan terus menjadi lebih baik dan juga merepresentasikan diri mereka menjadi sebagai khalifah di bumi ini. Oke teman-teman, mungkin segitu saja mengenai materi motivasi dari sudut pandang Al-Quran dan ilmu jiwa. Semoga materi yang saya jelaskan bisa mudah untuk dipahami dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya berterima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.